Dasar pelakor umum, semua pengunjung wanita yang berada di sana ikut melempari Aluna dengan telur rebus, membuat Aluna meringis kesakitan. Wanita cantik lari terbirit-birit masuk ke dalam mobilnya. Dia tak bisa melawan karena terlalu banyak para pembencinya di sana. Aluna menyalakan mobilnya lalu menancap gas, pergi meninggalkan kawasan tersebut. Wanita cantik itu menangis sesenggukan. Fisiknya memang tak terluka parah, namun batin dan mentalnya sangat tertekan dikala mendapatkan hinaan dan pukulan fisik di depan umum. Karma memang tak salah alamat. Dulu dia mengajak teman satu sekolahnya untuk membuli dan menyudutkan Kinara. Sekarang karma menghampirinya dengan membuat satu negara membuli dirinya. Bahkan sampai sekarang Aluna tak berani mengaktifkan ponselnya karena tak sanggup membaca hujatan para mantan penggemarnya yang beralih menjadi pembencinya. Kenapa ini tak adil? Aku hanya membuat satu kesalahan dengan membuli Kinara, tapi aku dibalas lebih dari perbuatanku. Sakit hatiku, sakit. Aku gak kuat kalau diginiin terus. Aluna mengeluarkan rasa sesak yang dirasakan dalam hatinya. Seorang diri, wanita cantik itu tak tahu kepada siapa lagi dia harus mengadu, karena tak ada lagi tempat dia bersandar. Kenapa semua orang bersikap seperti orang suci yang tak pernah memiliki dosa? Mereka menghakimiku begitu sadis. Aluna menambah laju kecepatan mobilnya. Wanita cantik itu tak sadar bahwa dia telah melanggar rambu lalu lintas karena telah mengemudi dengan kecepatan tinggi. Aluna tak sadar bahwa dia membahayakan nyawanya sendiri. Tidak adil, ini semua tidak adil. Aku benci kalian, aku benci. Aluna berteriak kencang. Wanita itu membanting setir ke kanan dikala sebuah truk Fuso hampir menghantam mobilnya dari arah berlawanan. Brak! Aluna menabrak jembatan pembatas antara jalanan dan curam. Mobil Aluna jatuh ke dalam jurang tersebut karena Aluna mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga wanita itu tak sempat mengerem laju mobilnya. Sakit, sangat sakit. Tak hanya hatiku yang terluka, tapi fisikku juga. Gelap, semuanya gelap. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku mati rasa? Apa ini akhir dari hidupku? Di sisi lain, Andreas yang baru pulang dari perusahaannya pun langsung memasang telinganya dengan baik ketika melewati ruang tamu. Aku masih kesal sama si Anin itu. Gara-gara dia rencana kita gagal. Dia yang membuat Kinara tidak lugu lagi. Padahal kalau saja Kinara sekarang masih sama dengan Kinara yang dulu, pasti dia akan luluh dengan akting kita kemarin. Sama seperti Andreas yang luluh dan percaya pada akting kita saat memfitnah Aluna. Ketus Yana dengan nada kesal pada Amel seraya fokus menonton televisi. Tidak apa-apa, yang penting sekarang si Aluna itu sudah diceraikan oleh putramu, jadi hidup kita aman-aman aja, balas Amel santai membuat Yana tertawa lepas. Benar, tidak sia-sia aku biarkan keningku terluka. Akhirnya rumah ini suci lagi karena anak babu itu tidak ada lagi di sini, balas Yana seraya tertawa lepas, membuat Amel ikut tertawa. Andreas yang mendengarnya pun termangu. Pria tampan itu tersadar bahwa dirinya telah dibohongi oleh ibunya sendiri. Dia tak menyangka Yana rela berbohong demi memisahkan dirinya dengan Aluna. Pernikahan Andreas hancur karena ibunya. Andreas menceraikan Aluna karena Yana. Di tengah-tengah keterkejutannya, Andreas disadarkan oleh suara dering ponselnya. Dek, Yana dan Amel terkejut dikala mendengar suara dering ponsel Andreas. Mereka berdua menoleh ke belakang dan terlihat Andreas sedang mengangkat teleponnya seraya menatap tajam ke arah mereka. Gawat, batin Yana dan Amel. Apa? Teriak Andreas terkejut. Andreas mengangkat teleponnya terlebih dahulu sebelum dia meluapkan amarahnya pada ibu dan tantenya karena telah membohongi dirinya.
Halo, selamat malam. Apa benar ini dengan Tuan Andreas Pratama? Benar, ini dengan saya sendiri. Saya dari pihak kepolisian ingin melaporkan bahwa mobil mantan istri Anda yang bernama Aluna menabrak jembatan pembatas jalan. Mobil istri Anda jatuh ke dalam jurang dan meledak. Apa? Andreas terkejut mendengar laporan dari pihak kepolisian. Jantung pria tampan itu rasanya ingin keluar dari tubuhnya. Dunia Andreas seolah berhenti ketika mendengar kabar buruk tersebut. Di mana kejadiannya? Tanya Andreas dengan suara yang bergetar. Pria tampan itu merasa syok dengan apa yang baru saja ia dengar. Tak dapat dipungkiri rasa khawatir membelenggu jiwanya. Di jalan Ik Tuan, saya akan ke sana sekarang. Andreas mematikan teleponnya, lalu berlari keluar dari rumahnya. Pria tampan itu terlihat sangat panik. Tanpa menyapa siapapun yang ia temui, Andreas mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dalam pikirannya saat ini hanya ada Aluna. Bagaimana keadaan mantan istrinya itu? Apakah dia baik-baik saja? Andreas merasa amat bersalah karena telah menceraikan Aluna. Andai saja pria tampan itu mempercayai Aluna pada malam itu, pasti semuanya takkan begini. Aluna masih berada di sampingnya. Bayangan di mana dia menceraikan Aluna masih terkesan jelas di kepalanya. Wajah Aluna yang sembab dan terluka karena ulahnya. Sorot mata penuh luka dan putus asa Aluna saat menatap Andreas pada malam itu amatlah membuat pria tampan itu merasa sesak. Aku mohon bertahanlah, jangan tinggalkan aku. Aku akui aku salah, maafkan aku yang tidak percaya padamu sayang. Aku sadar kalau aku masih cinta sama kamu. Bertahanlah, aku janji akan membahagiakan kamu. Berikan aku kesempatan ketiga, maka aku akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Asal kamu tahu aku memang jahat pada Kinara, tapi aku tidak pernah jahat pada kamu. Aku mencintaimu tulus dari hatiku yang dalam. Bahkan aku rela menunggu kamu bercerai dengan Kinara. Aku tidak meninggalkanmu saat kamu mengkhianatiku dengan bersama Kinara. Andreas meneteskan air matanya. Pria tampan itu sadar bahwa hatinya masih tertera nama Aluna di dalamnya. Selama seminggu ini, pria itu merasa sangat kesepian. Tak ada lagi tawa Aluna, tak ada lagi kecupan hangat di pagi hari. Andreas merupakan pria yang pelin-pelan. Terkadang dia tak merasa yakin dengan apa yang ia rasakan. Seminggu tanpa ada kehadiran Aluna di sampingnya membuat Andreas hampa. Mereka telah menjalin hubungan asmara selama bertahun-tahun. Banyak kenangan indah di antara mereka. Aluna yang selalu tulus padanya membuat Andreas merasa tenang bila sedang menghadapi masalah. Meski Aluna suka menghabiskan uang Andreas, wanita cantik itu juga setia bila Andreas sedang kesusahan. Masih teringat saat dimana Andreas pertama kali merintis perusahaannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang tuanya. Aluna lah yang membantu Andreas. Dia yang selalu ada di masa-masa sulit Andreas. Tak jarang Aluna memberi ide cerdas sehingga membuat Andreas mampu mengelola perusahaannya. Itulah sebabnya mengapa Andreas menjadi tameng bagi Aluna di dunia model, karena jasa wanita itu teramatlah besar. Aku salah, aku mohon maafkan aku bodoh karena tidak percaya sama kamu sayang. Andreas menambah laju kecepatannya. Pria tampan itu mencengkram erat setir mobilnya. Kata-kata Aluna di malam perpisahan mereka masih terngiang-ngiang di telinganya. Aku mohon, berikan aku kesempatan ketiga. Aku janji akan menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Andreas tiba di lokasi kejadian. Pria tampan itu melihat banyak mobil polisi berada di sana. Garis polis lain melingkar area tempat kejadian. Hujan deras mengguyur daerah tersebut tak membuat Andreas patang arah. Pria tampan itu tak peduli sekujur tubuhnya basah karena air hujan. Hanya ada nama Aluna di dalam hatinya. Dia merasa sangat khawatir dan takut bersamaan. Bila terjadi sesuatu pada Aluna,
Andreas tak akan memaafkan dirinya. Pria tampan itu menyeret langkahnya panjang-panjang, jantungnya berdegup kencang. Berbagai doa ia panjatkan dalam hati untuk mantan istrinya itu. Andreas menemui polisi yang berada di lokasi tersebut dan segera menanyakan bagaimana keadaan istrinya. "Mohon maaf Tuan, sampai sekarang istri Anda belum bisa ditemukan. Mobil yang ia tumpangi meledak karena jatuh ke dalam jurang." Polisi tersebut menjelaskan kejadian tersebut secara terperinci. Lutut Andreas seolah tak memiliki tenaga lagi. Pria tampan itu hampir terjatuh, namun polisi tersebut segera menahan tubuh Andreas. Polisi juga mengatakan perkiraan mereka Aluna telah mati karena kerusakan pada mobilnya amatlah parah. Terlebih lagi mobil Aluna ditemukan 4 jam setelah kejadian. Hujan deras turun membasahi bumi, membuat polisi tak dapat menemukan jejak apapun karena semua bukti telah diguyur oleh hujan. Tidak mungkin, Aluna pasti masih hidup. Pria tampan itu menjatuhkan air matanya. Dia menangisi Aluna. Andreas tak terima bila Aluna pergi meninggalkannya. "Maafkan aku mohon maafkan aku sayang. Aku salah karena tidak percaya padamu. Kembalilah padaku, hukum aku sesukamu, tapi jangan tinggalkan aku." Andreas menangis ingin ikut terjun ke dalam jurang, namun para polisi langsung menenangkan Andreas. Menyesal, itulah yang Andreas rasakan saat ini. Wanita yang dia cintai kini telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. "Kembalilah, aku mohon, kembalilah. Aku janji akan perbaiki segalanya. Aku janji sayang, kalau kamu kembali, aku akan membawamu pergi dari rumahku. Kita akan tinggal bersama seperti yang kamu inginkan sayang. Aku janji, kembalilah sayang." Andreas teringat seminggu sebelum mereka bercerai, Aluna mengajak dirinya pindah rumah, namun Andreas menolaknya. Flashback. "Sayang, kita pindah rumah saja ya. Aku ingin kita tinggal berdua saja." Aluna memeluk erat tubuh Andreas. Mereka baru saja melakukan ritual. Aluna mendusel pada Andreas membuat pria tampan itu menghela nafas berat. Dia yang kala itu sedang merasa hambar dengan hubungannya bersama Aluna pun tak sedikit pun merasa nyaman dengan tingkah manja Aluna. Bahkan ritual itu terjadi karena Aluna yang meminta kepada batin pada Andreas. Mau tak mau pria tampan itu memberikan hak istrinya, meski Aluna yang lebih dominan. Karena Andreas terlalu malas melayani Aluna, pikirannya melayang memikirkan perubahan Kinara yang semakin cantik. Istilah kata rumput tetangga lebih hijau, namun Andreas selalu lupa bahwa rumput sendiri bisa lebih hijau bila dia sering merawatnya. Saat bersama Kinara, dia memikirkan Aluna setiap waktu, dan saat bersama Aluna, Andreas memikirkan tentang Kinara. Andai Aluna tahu bahwa Andreas tak pernah tulus memberikan nafkah batin setelah menikah dengannya, pastilah Aluna amat terluka. "Tidak bisa, aku ingin tinggal di sini saja bersama mama dan papa," balas Andreas datar seraya memejamkan matanya. "Tapi kita butuh ruang privasi sayang, apalagi kalau nanti kita sudah punya anak. Akan lebih nyaman kalau kita tinggal terpisah dari orang tua," ujar Aluna mendongak menatap wajah tampan Andreas. "Sekali tidak tetap tidak, Al. Kalau memang mau pindah, nanti saja saat kamu benar-benar hamil anakku. Sekarang tidurlah, sudah malam. Aku tidak ingin berdebat denganmu," Andreas berkata tegas, lalu menarik lengannya yang menjadi bantal kepala Aluna. Pria tampan itu membalikkan tubuhnya, memunggungi Aluna. Sekali lagi Aluna hanya bisa menelan kekecewaannya pada Andreas. Tidak ada alasan lain Aluna bertahan dengan Andreas. Terkejut cinta. Flashback of
Aku menyesal sayang, kembalilah padaku, akan aku turuti apapun permintaanmu. Andreas luruh ke tanah. Pria tampan itu menangis penuh sesal. Air matanya tampak karena air hujan menutupinya. Namun semua orang yang berada di sana tahu bahwa Andreas sedang tak baik-baik saja.